Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rangkaian yang telah kami buat mengenai otomatisasi greenhouse berbasis microcontroller, integrasi sistem kontrol thermal, dan biosecurity. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota kami. Yang pertama ada Agustina Indahana Pratiwi, Salma Salsabila, Aulia Putri Kusumaningrum, Cantika Putri Rahmadani, Jingga Bintang Pertiwi, Safif Dinafi Albarah, Muhammad Aska Hidayatullah, Kevin Eka Putra Subianto, Zaki Bintang Al-Zamzami, Friski Hendranata, Mike Puspitasari, dan Gesang Dianisa Rahayu. Baik, sekarang kita masuk ke inti dari proyek ini, yang dimana ada dua permasalahan utama yang melatar belakangi sistem ini. Pertama, fluktuasi suhu ekstrim di dalam rumah kaca yang bisa merusak pertumbuhan tanaman apabila penanganannya masih dilakukan secara manual. Yang kedua, ancaman hama makro seperti burung, tikus yang membutuhkan sistem proteksi aktif secara non-stop 24 jam. Untuk menjawab kedua tantangan tersebut, kami merancang sistem berbasis Arduino Uno R3 sebagai otak kontrolnya. Dilengkapi sensor TMP36 untuk membaca suhu dan sensor PIR untuk mendeteksi gerakan hama. Di mana ketika sensor mendeteksi kondisi cahaya, sistem akan menggerakkan motor DC sebagai kipas pendingin atau piezo buzzer sebagai alarm peringatan. Seluruh rangkaian ini didukung oleh komponen proteksi seperti transistor NPN 2N222 dan beberapa resistor pendukung agar sistem bekerja secara stabil dan aman. Dengan kombinasi komponen inilah, sistem kami mampu merespon kondisi lingkungan secara otomatis dan real time. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang telah kelompok kami buat, di mana sistem ini menggunakan microcontroller Arduino Uno sebagai pusat kendali yang terhubung dengan sensor TMP dan sensor pasif infrared. Pada sensor TMP itu pin VCC-nya dihubungkan ke 5 volt pada Arduino sebagai sumber daya. GND-nya dihubungkan ke pin GND-nya Arduino supaya memiliki tegangan yang sama. Lalu pin output pada sensor itu dihubungkan ke pin analog pada Arduino. Fungsinya itu untuk mengirimkan data pada sensor itu sendiri. Pada sensor pasif infrared itu juga dihubungkannya dengan cara yang sama, yaitu VCC-nya ke 5 volt, GND-nya ke pin GND pada Arduino, dan output sensornya ke pin digital Arduino untuk mengirimkan sinyal saat mendeteksi gerakan. Lalu ada motor DC itu dikendalikan melalui transistor NPN yang berfungsi sebagai saklar elektronik dengan basis transistor terhubung ke pin Arduino melalui resistor pembatas arus dan kolektor terhubung ke motor, serta emitor terhubung ke GND. Untuk mekanisme cara kerja sensornya itu, di mana mikrokontrolernya itu sebagai pusat kendali, di mana Arduino Uno itu sendiri yang akan menerima data dari sensor TMP untuk memantau suhu, dan sensor pasif infrared untuk mendeteksi pergerakan hama. Data yang diterima kemudian diproses oleh microcontroller itu sendiri, yaitu Arduino, untuk mengendalikan aktuatornya, yaitu motor DC sebagai kipas pendingin yang aktif ketika suhu melebihi batas yang ditentukan. Dan buzzer juga sebagai aktuator itu yang bakal berbunyi ketika terdeteksi adanya hama. Baik, berikutnya merupakan simulasi dari rangkaian di Tinkercad. Di sini ada Arduino Uno, ada piezo sebagai aktuator,
Di sini ada PR sensor, ada DC motor sebagai aktuator, di sini juga ada sensor suhu TMP36, lalu ada juga breadboard, ada resistor dan kabel jumper. Apabila kita start simulation, kita mungkin coba yang pertama yaitu dari sensor suhu. Di sini kita mencatat apabila suhu itu 40 atau 40 lebih, itu kipas akan on, dan else apabila suhu di bawah 40, kipas itu akan off. Kita coba apabila suhu di atas 40 sudah terlihat kipas berputar, lalu sebaliknya apabila dikurang dari 40 kipas akan berhenti. Lalu yang selanjutnya adalah sensor dari suara dan juga gerak oleh PR sensor dan piezo. Di sini kita asumsikan apabila ada hama yang terdeteksi di lingkungan, yang dimana akan terbaca oleh PR sensor, dan apabila terbaca akan terdengar bunyi dari piezo. Apabila sensor terdeteksi hama akan terdengar bunyi seperti. Nah, apabila hama tidak terdeteksi, maka bunyi akan berhenti. Nah, akan terhenti. Di sini juga kita menaruh ton suara itu sebanyak 800 Hz, dan ini pun masih bisa diubah, namun kami mengira 800 adalah bunyi yang sangat tepat karena tidak terlalu melengking ataupun terlalu slow. Di sini juga ada note tone, jadi apabila dari si hama itu di luar lingkungan, otomatis dari piezo itu akan berhenti. Di sini pun kita ada delay sebanyak 200, berarti akan delay sebanyak 0,2 detik. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya ada sistem kerja suhu dan kipas, mekanisme kontrol thermal otomatis. Yang pertama ada sensor TMP36 yang berfungsi untuk membaca ambien di sekitar area tanaman secara real time dan mentransmisikan dalam bentuk tegangan analog ke pin A0 Arduino. Kemudian ada microcontroller Arduino yang berfungsi untuk mengonversi nilai tegangan analog masukan menjadi satuan derajat Celcius. Kemudian jika ada suhu menyentuh atau melewati ambang batas kritis Arduino, akan mengirimkan sinyal pemicu ke kaki base transistor NPN. Kemudian transistor akan membuka gerbang arus utama dan menyuplai daya ke motor DC atau kipas pendingin yang berfungsi untuk menurunkan suhu. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat sistem kerja peer dan buzzer, mekanisme pengusuran hama otomatis. Sensor peer yaitu sensor alat yang berwarna hijau dan putih akan berfungsi sebagai alat pendeteksi gerakan yang bekerja dengan menangkap perubahan radiasi inframerah yang dipancarkan oleh makhluk hidup. Karena di dalam makhluk hidup itu terdapat suhu yang menghasilkan radiasi inframerah. Sehingga ketika hama memasuki area pantauan sensor peer akan mendeteksi perubahan tersebut. Nantinya, sensor peer yang mendeteksi adanya gerakan atau adanya hama, sensor akan menghasilkan sinyal digital dengan logika high atau 5 volt. Sinyal ini kemudian dikirim ke pin input Arduino. Arduino berperan sebagai otak sistem yang menerima dan memproses informasi dari sensor. Lalu, setelah menerima sinyal dari sensor peer, Arduino akan menjalankan program yang dibuat sebelumnya atau input yang telah dibuat. Program tersebut berisi perintah ketika ada deteksi gerakan, maka Arduino harus mengaktifkan perangkat keluaran berupa buzzer. Buzzer adalah alat yang berwarna hitam, di mana Arduino yang mengirimkan tegangan listrik ke buzzer melalui pin output. Arus listrik yang mengalir menyebabkan piezoelektrik di dalam buzzer akan bergetar, sehingga nantinya akan menghasilkan gelombang suara. Suara yang dihasilkan bisa berupa bunyi nyaring atau bunyi dengan frekuensi tertentu yang dapat mengganggu hama. Sehingga hama akan merasa terganggu dan pergi dari lahan. Selanjutnya yang terjadi, rangkaian akan kembali ke posisi siaga.
Baik, yang berikutnya adalah codingan yang digunakan untuk menjalankan rangkaian. Karena di si rangkaian yang menggunakan dua parameter, yaitu suhu dan suara. Jadi codingan yang pertama akan saya jelaskan adalah parameter dari yang suhu. Di sini ada coarse integer yang gimana fungsinya untuk mendaftarkan suatu pin, entah itu untuk sensor ataupun aktuator, yang dimana juga artinya ketika sensor atau aktuator ini didaftarkan, waktu pas rangkaian dijalankan itu nilainya nggak bakal berubah. Jadi di sini contoh untuk pin suhu ada di pin A0, pin PIR di pin 2, pin kipas di 3, pin buzzer di 4. Selain cons integer juga ada fungsi cons float di sini untuk batas suhu ideal untuk yang dijalankan dari si rangkaian. Di sini kami menggunakan 40 derajat. Jadi semisal suhu lingkungannya itu ada di 40 derajat, aktuator yaitu kipas bakal menyala. Lalu selanjutnya ada pin void setup yang dimana bakal dijalankan hanya sekali waktu pas rangkaian dijalankan. Di sini juga sudah terdapat pin mode untuk mendaftarkan si pin-pin ini. Di sini ada pin PIR karena ini sebagai suhu, maka dijalankan hanya untuk input karena dia menangkap sensor parameter. Lalu di sini juga ada pin kipas sama buzzer karena merupakan suatu aktuator yang nanti outputnya akan bergerak, maka di sini tertulis sebagai output seperti itu. Lalu terdapat pula serial begin, di sini tertulis 9600. Di sini artinya adalah data akan terkirim dari Arduino ke komputer. Kecepatannya itu 9600 baud rate. Jadi di sini gunanya untuk seberapa kencang data yang bakal kekirim ke komputer yang akan dilihat oleh si pembaca, seperti itu. Untuk membaca sensor suhu sendiri di sini menggunakan dua fungsi, yaitu ada integer sama float, yang dimana cukup rumit karena terdapat konvensian angka Celsius. Di sini tuh Arduino tuh bakal ngebaca suhu dari sensor yang kita gunain, yaitu ada TMP, ada temperatur sensor, yang dimana terhubung di pin A0. Tapi sensor ini tuh nggak langsung ngasih luaran angka derajat, jadi cuman ngeluarin sinyal listriknya aja berupa tegangan. Nah nanti si Arduino tuh bakal ngebaca tegangan lewat pin analognya, dan hasilnya itu bakal berupa angka 0 sampai 1023. Yang berarti angka 0 itu adalah tegangan, yaitu 0 volt, dan angka 1023 berarti tegangannya, yaitu 5 volt, karena itu nyambung ke Arduino 5 volt. Nah, biar derajat yang jadi Celsius, di sini ada langkah konversi. Yang pertama, angka itu bakal diubah dulu jadi voltase dengan cara dikali 5 dibagi 1023. Bisa terlihat di sini 5.0 slash 1023.0. Di sini adalah langkah konversinya. Lalu yang kedua, voltasenya bakal dikurangi 0,5 lalu dikali 1000 dikali 100. Ini tuh rumus khusus dari sensor si TMP-nya itu sendiri. Karena sensor ini tuh mulai dari 0,5 volt, lalu untuk suhunya tuh 0 derajat dan naik per 10 milivolt setiap 1 derajat Celsius. Maka itu adalah rumus paten dari si TMP. Jadi misal kan di sini kita pakainya cons float untuk suhu panas adalah 40 derajat. Jadi voltasenya 0,9 volt, lalu kita kurangi 0,5 sesuai rumus yang TMP, terus dikali 100, lalu hasilnya bakal tepat 40 derajat. Jadi kesimpulannya dari for each loop ini fungsinya adalah untuk mengubah sinyal listrik dari sensor menjadi angka suhu yang dapat dibaca dan dipakai untuk logika selanjutnya. Lalu yang berikutnya adalah parameter dari suhu. Di sini kita menggunakan fungsi integer, lalu ada hama terdeteksi. Jadi maksudnya jika ada hama yang terdeteksi di lingkungan akan terbaca oleh sensor yang digunakan, yaitu sensor PIR, lalu sama dengan digital read. Kenapa kita menggunakan digital read? Karena dari sensor PIR sendiri ini hanya ada dua jawaban, yaitu ada high dan low. Untuk high sendiri menandakan kalau misalnya ada hama, lalu untuk low sendiri berarti tidak ada hama. Lalu di sini ada dalam kurung PIR peer, yaitu sensor yang kita gunakan. Tapi karena sebelumnya merupakan penjelasan dari logika sensor, berikutnya adalah penjelasan logika dari aktuator. Di sini kita menggunakan dua, yaitu buzzer dan juga kipas. Untuk fungsi pertama yang akan kita gunakan adalah if suhu Celsius lebih besar sama dengan suhu panas, digital write,
pin kipas, high. Jadi kalau misalnya untuk di pair itu low high menandakan ada atau enggaknya hama, tapi untuk di kipas high low itu berarti nyala atau enggak. Jadi seperti yang jelaskan sebelumnya, kipas itu bakal nyala kalau misalnya 40 derajat. Sini tuh udah ada di slide sebelumnya yang cons flow suhu panas sama dengan 40 derajat. Nah, itu bakal main logikanya. Jadi kalau misalnya suhu lingkungannya ada 40 derajat, berarti kipas itu bakal on. Nah, di sini juga ada fungsi else yang berarti kalau misalnya nggak 40 derajat, kipas itu bakal off. Selanjutnya adalah logika dari aktuator buzzer menggunakan fungsi if hama terdeteksi. Ini maksudnya adalah pembacaan sensor dari PIR, lalu 2 sama dengan high. Untuk 2 sama dengan ini artinya tuh bukan untuk mengisi nilai, tapi untuk ngecek apakah nilainya itu sama dengan high atau tidak. Lalu ada tone, ini untuk bunyi-bunyi dari si buzzer. Ada pin buzzer, 800. Di sini 800 artinya adalah akan berbunyi sebanyak 800 Hz per detik, yang dimana menghasilkan bunyi beep yang cukup nyaring, mirip bunyi alarm pada umumnya, yang dimana juga angka 800 ini masih bisa diubah, yang dimana semakin besar angkanya bunyinya itu bakal semakin nyaring. Lalu ada fungsi else juga yang berarti berkebalikannya. Kalau misalnya tidak ada hama yang terdeteksi atau hama terdeteksi sama dengan low, itu berarti si buzzer itu nggak bakal nyala. Nah, di sini juga ada no tone. Berarti kalau misalnya emang si hamanya tuh nggak terdeteksi, ini bakal diem, jadi nggak bakal ada suara. Terus di sini juga ada pin buzzer untuk mengarah ke pin buzzernya itu. Lalu yang terakhir ada delay sebanyak 200. Di sini artinya sistem bakal diberi jeda 0,2 detik setiap selesai atau putaran pembacaan. Tujuannya agar data yang terbaca itu lebih stabil dan nggak ada errornya akibat pembacaan yang terlalu cepat. Oke, selanjutnya di sini ada analisis skenario suhu. Di sini ada 2 skenario, yaitu skenario 1, suhu sejuk yang suhunya berada di sama dengan atau kurang dari 40 derajat Celcius, dan skenario 2, suhu ekstrim yang suhunya berada di sama dengan atau lebih dari 40 derajat Celcius. Untuk skenario 1 sendiri, nilai pembacaan suhu berada di bawah batas suhu underscore panas. Di kondisi ini, sensor suhu membaca temperatur di bawah 40 derajat Celcius. Artinya, suhu di dalam rumah kaca masih berada pada kondisi aman sehingga belum diperlukan proses pendinginan. Yang kedua, Arduino mengeksekusi blok else dan mengirimkan logika low. Karena suhu belum mencapai batas yang ditentukan, program masuk ke bagian else. Arduino kemudian mengirimkan sinyal low atau logika 0 ke rangkaian pengendali. Yang ketiga, transistor NPN terkunci rapat. Sinyal low membuat transistor NPN berada pada kondisi cut off atau tidak aktif, yang mengakibatkan arus listrik dari sumber daya tidak dapat mengalir menuju kipas. Untuk status aktuatornya sendiri, kipas diam atau 0 RPM. Untuk skenario 2, suhu ekstrim, suhu mencapai titik kritis. Di kondisi ini, sensor mendeteksi suhu sama dengan atau lebih dari 40 derajat Celcius. Nilai tersebut dianggap sebagai batas maksimum yang diizinkan di dalam rumah kaca. Yang kedua, logika if bernilai true karena syarat suhu terpenuhi, perintah if pada program menjadi benar atau true. Arduino kemudian menjalankan instruksi untuk mengaktifkan sistem pendingin. Yang ketiga, Arduino mengirimkan logika high. Arduino mengeluarkan sinyal high atau logika 1 ke kaki basis transistor NPN sebagai perintah untuk menyalakan aktuator. Yang keempat, transistor NPN aktif. Saat menerima sinyal high, transistor bekerja sebagai saklar elektronik yang menghubungkan sumber tegangan ke kipas sehingga arus dapat mengalir. Untuk status aktuatornya sendiri, kipas berputar cepat, yang dimana kipas menyala dan berputar untuk membuang udara panas di dalam rumah kaca. Tujuannya adalah menurunkan suhu hingga kembali ke rentang yang aman. Oke, jadi pada analisis skenario sensor hama ini mempunyai 2 skenario. Yang pertama, skenario steril, yaitu tidak ada hama sama sekali, dan skenario 2, yaitu ada hama di sekitarnya. Dan pada skenario pertama, skenario steril ini, yang pertama itu tidak ada pergerakan makhluk hidup yang melewati radius pengawasan sensor PIR. Yang kedua, sinyal input digital dari pin sensor bernilai konstan low atau rendah.
Yang ketiga, Arduino melewatkan blok perintah alarm dan mengeksekusi fungsi penonaktifan suara noton, atau bisa dibilang si Arduino-nya ini tuh nggak mengaktifkan alarmnya. Nah, jadi status aktuator itu piezonya tuh hening. Nah, di skenario 2 ini atau ada hama di sekitarnya, yang pertama tuh adanya aktivitas pergerakan biologis ya. Jadi di sini tuh ada pergerakan dari hamanya yang bisa memicu dari sensor inframerah itu sendiri. Dan kedua, pin masukan digital seketika melompat tinggi menuju logika biner high ya dikarenakan ada serangga lewat. Yang ketiga, logika pemicu bernilai true menginstruksikan fungsi membangkitkan suara ton atau sensor hamanya tuh aktif secara tidak langsung. Nah, jadi status aktuatornya itu sendiri tuh alarm piezo berbunyi nyaring untuk mengusir hama itu sendiri. Selanjutnya, terdapat kelebihan integrasi dari sistem, yaitu yang pertama, reliabilitas elektronik, di mana sistem menggunakan transistor NPN2 N2222 untuk menghubungkan mikrokontroler dengan motor DC. Selain itu, penggunaan transistor juga digunakan untuk mencegah fenomena lonjakan arus balik atau back EMF dan meminimalkan risiko kerusakan permanen pada pin mikrokontroler. Yang kedua, yaitu otomatisasi mandiri, di mana sistem beroperasi secara otomatis tanpa harus terus diawasi oleh operator. Kemudian sensor akan membaca kondisi lingkungan, lalu aktuator bekerja sesuai program yang sudah dibuat. Dengan sistem otomatis ini, kondisi mikroklimat tanaman bisa tetap terjaga secara konsisten sepanjang waktu, serta membantu mengurangi tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu arsitektur sinyal presisi, di mana penerapan resistor pull-down bernilai mengeliminasi gangguan kondisi mengambang atau floating pin dan menjamin status aktuator 10.000 ohm sejalan dengan instruksi kode. Untuk batasan dan tantangan sistem, yang pertama keterbatasan sudut deteksi atau blind spot. Sensor PIR memiliki batasan fisik dalam bentuk sudut sapuan radial dan jangkauan linear deteksi. Hal ini menimbulkan area buta atau blind spot pada perimeter rumah kaca yang luas. Solusi ke depan membutuhkan pemetaan lokasi, pemasangan sensor, atau penambahan unit pemindai secara terdistribusi. Untuk selanjutnya, ketiadaan sistem pencatatan riwayat atau data logging. Arsitektur pengolah saat ini hanya merespons kondisi eksternal secara sesaat tanpa adanya basis data untuk menyimpan riwayat fluktuasi parameter suhu. Tanpa data historis analisis pertumbuhan tanaman secara agronomis tidak dapat dilakukan secara komprehensif. Nah, untuk kesimpulan akhir dari tugas ini, integrasi efisiensi antara dua sensor atau TMP36 dan PIR serta dua aktuator motor DC dan piezo terbukti andal dalam mewujudkan lingkungan rumah kaca otomatis yang menjaga stabilitas termalnya serta terlindungi secara biosecurity ya, yaitu dari hama-hama. Ya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan kata maupun penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih.